Oke, ini kan tadi menarik ya yang disampaikan Bang Nara ketika mengatakan bahwa apa yang hari ini dilakukan Pak Jokowi terhadap PDIP ini ya merupakan sesuatu yang ada sesuatu yang melawan, ada antitesa di situ. Makanya Super TBK ini dimunculkan. Setuju dengan itu? Iya, saya itu kan pendapatnya Bang Mustafa kan. Betul. Nah, jadi ya kita tidak perlu setuju dan tidak tentang pendapatnya beliau. Tetapi kita harus optimis dengan ide dan gagasan yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan partai Super TBK ini begitu loh. Ketika partai ini nanti mampu terbentuk dan terkhusus kami yang akan menjadi percontohan awal di PSI, kita lihat apakah ada nanti partai-partai lain yang akan mengikuti ini. Ya kan? Karena dengan asas keterbukaan, kemudian dengan mekanisme demokrasi yang hidup di dalam, kemudian asas transparansi juga kuat, akan menarik kelompok-kelompok yang hari ini merasa politik ini kotor. Maka di sini kami akan menjadi contoh, menjadi role model dari partai politik yang terbuka, yang super terbuka di Indonesia. Biarlah PSI yang memulai. Kita lihat partai-partai politik yang lain, apakah berani melakukan cara yang dilakukan oleh PSI hari ini? Pertanyaannya di situ. Apakah mereka berani? Jika mereka berani, ayo kita kompetisi. Pembedanya apa? Bang, pembedanya apa PSI nanti yang baru ini bulan Mei dengan partai lainnya apa? Bedanya apa? Pemilihannya one man one vote. Iya kan? Bahkan di kami sedang mengatur ADRT-nya. Sistem digitalnya juga sedang kita siapkan. Sehingga nanti kader-kader kita yang ada di seluruh Indonesia ini bisa memilih secara hybrid. Dan virtual secara langsung begitu. Mas, aku nanya PSI kemarin dapat berapa persen di pemilu? Ya kita dapat 2% lah Pak. Saya pikir udah ke parlemen, ngomongnya kayak udah di parlemen 10 tahun. Tadi loh, siapa nih partai lain yang akan mengikut atau meniru PSI? Terlalu pede Mas. Nggak apa-apa, ini kan bentuk optimisme kita Bang. Jadi begini. Ini bentuk optimisme kita. Silakan, kan saya bilang kalau ada yang mau ikut, kalau nggak mau kita silakan saja. Karena ini kan kita bertarung di pasar ini kan. Siapa yang memberikan penawaran terbaik kepada masyarakat, di situ yang akan diikuti begitu loh. Baik, silakan Bang Emrus. Tidak mungkin lah. Kenapa saya mengatakan? Tidak ada yang tidak mungkin Pak. Lihat bulan Mei. Lihat bulan Mei. Kaisang ketika memimpin PSI, toh nggak masuk ke Senayan, berarti nggak ada apa-apanya si Kaisang. Gitu kan, itu yang pertama. Yang kedua, ada saya catatan tadi bahwa Anda katakan bahwa Jokowi negarawan. Bukan negarawan. Saya mau buktikan. Dua alasan saya bahwa beliau tidak negarawan. Karena negarawan itu lebih cenderung sebagai kepala negara. Kan begitu? Bukankah ada penabrak di konstitusi Mahkamah Konstitusi kita melanggar etika tentang usia umur? Tunggu sebentar. Nah, oleh karena itulah, tunggu sebentar. Oleh karena itulah, maka dia bukan negarawan, bukan. Kedua, saya mau katakan, ketika Kaisang mau maju ditanya oleh wartawan, itu tidak pernah ada bukti bahwa Jokowi melanggar etika di MK. Tunggu, Jokowi tidak pernah melanggar etika di MK. Ketika dia Republik ini tidak ada pernah oleh bukti itu wartawan tentang mengapa Kaisang maju, jawabnya hanya satu. Dibawa omong kosong. Yaitu saya sebagai orang tua hanya merestui, kan begitu? Iya. Sebentar. Orang tua bukan hanya merestui, juga termasuk melarang karena telah melanggar etika di Mahkamah Konstitusi. Oke, Bang Freddy. Tidak pernah ada terbukti atau bukti apapun bahwa Jokowi melanggar etika di MK. Dia sebagai kepala negara. Dia sebagai kepala negara ketua majelis tidak pernah mengatakan ada bukti keterlibatan Jokowi. Hakim konstitusi. Jadi oleh karena itu harusnya dia menasihatkan anakku jangan jadi maju kau. Kita tidak mundur karena ini produk daripada Bang Emrus yang saya komentari sebagai tadi negarawan. Baik, ini kita tangkap. Sekarang di dapur. Lah tadi katanya di MK, aku tanya buktinya nggak ada di MK. Katanya harusnya sebagai nasihat di rumah kepada anak. Jadi tidak Anda pernah membantah ada bukti Pak bahwa Jokowi bukan negarawan ya? Anda membantah ya? Ya karena alasannya melanggar etika di MK, tidak pernah Padahal ada bukti tidak ada yang pernah dilanggar. Tidak pernah Sebentar. ada. Oke, baik. Presiden itu kepala negara. Cukup Bang Emrus. Jangan dia hanya kepala pemerintahan. Dia memimpin bangsa ini semua. Ini kan betul. Ini kan balik lagi. Ini kan pendapatnya Bang Sihombing ini kan menyampaikan Pak Jokowi bukan negarawan. Tapi kalau menurut kami Pak Jokowi itu negarawan. Ya silakan. Tapi saya buktikan bahwa bukan negarawan dengan dua hal. Nah, itu pembuktian yang dilakukan oleh Abang. Sementara Jokowi ini sudah memimpin Republik ini 2 periode. Iya kan? Dan dengan segala prestasi yang sudah dia buktikan kepada masyarakat Indonesia. Jadi kurang negarawan apa lagi? Kurang negarawan apa kalau lagi ada beliau? prestasinya Gitu loh. 1.000 triliun korupsi di Pertamina, itu prestasi kah? Itu dilakukan sebelum zaman Pak Jokowi, perlu Anda ketahui juga.
bahwa tidak Lihat- hanya di zaman lihat Pak catatan Jokowi di itu catatan. terjadi Bang begitu loh. Berapa sampai tahun berapa? Bahkan Tema hari ini kita Pak kasak Jokowi kusuk. Sebagaimana tadi saya ingatkan juga Bang Mustafa juga. Partai Super TBK Kasak kita fokus kusuk. ke situ, Bang. Oke. Baik, silakan. Ya, jadi kami sampaikan bahwa ide Pak Jokowi terkait dengan Partai Super TBK ini, PSI yang akan mengakomodir untuk Di pertama bulan Mei kalinya. nanti. Di bulan Mei nanti. Sekarang kita sedang siapkan konsep ADRT dan segala macam, kita sedang siapkan. Pemilihan Oke. langsung dengan metode hybrid. Hybrid langsung. Oke, Gitu ini loh. model kayak gini selera pasarnya dapat nggak di Indonesia yang kayak begini nih? Nggak dapet, ya nggak dapet. Ide itu dulu waktu bukan mundur ya, tapi maksud saya membuktikan omongan itu susah. Katanya dulu sekarang udah ada tab, ada masalah tinggal coret di tab selesai. Bagaimana Bang Nanti- Mustafa nanti bilang dulu, seperti itu? Nanti dulu, waktunya, Kan buktinya kan waktunya belum udah pernah dibagi, ada Bang waktunya udah Mustafa. dibagi. Ya, ya, Emang silakan. partai seperti itu kan belum pernah ada di Indonesia, gitu loh. Waktunya udah dibagi ya. Silakan, lanjut Bang Nara. Roma itu repot banget kalau PSI kalau ngingetin tuh. Jadi gini, politik itu, saya kembali ke soal pakem. Bisa dan tidak bukan itu yang kita cari. Ya. Tapi ada lagi yang mengatakan, orang ahli mengatakan, etik atau tidak, pantas atau tidak, wajar atau tidak. Ini sisi lain dari politik. Kalau bisa atau tidak, yang punya uang banyak, yang Bisa bisa, saja. yang bisa curang, yang menguasai semuanya, bisa. Oke. Tapi pantas dan tidak pantas, kapan dipertimbangkan? Wajar dan tidak wajar, kapan dipertimbangkan? Nah semangat ini ada di Super TBK ini nih. Betul. Sekarang kalau saya jadi Pak Jokowi, nganggap ini nggak pantas, saya orang negarawan, ngurus rakyat umum, nggak usah bikin partai politik. Karena begitu membentuk partai politik, menjadi kecil. Yang katanya Saya negarawan, tanggapin, negarawan saya itu, tanggapin. nanti dulu, Enggak, belum saya selesai. tadi bicara Negarawan pakem politik. itu sangat luas. Justru pakem politik yang ada hari ini adalah SBY itu mantan Oh, presiden itu sekarang terlalu jauh itu. Ini ngomongin Mega, Jokowi kita. mantan presiden partai itu pakem politik. Oke. Iya dong. Saya Pak malah Prabowo. menyetujui pendapat dia. Jadi Pak Jokowi itu pakem negarawan. politik. Saya menanggapi itu aja. Oke. Jadi tidak Saya konsisten. setuju sekali dengan PSI, enggak setuju dengan Anda, ya PSI. Pak Jokowi itu negarawan. Kalau negarawan jangan bikin partai politik itu mengecil. Saya pengalaman juga di berbagai partai, ya. Begitu kita membuat partai, masuk ke partai politik, kita mengecil. Nggak bisa jadi negarawan. Negarawan itu kalau dia sudah keluar Setuju, dari berbagai kalau bikin kungkungan, partai mengecil keluar dari berbagai komunitas, dimiliki semua orang. Oke. Kalau hanya dimiliki PSI 2 aduh oke. sayang Pak Jokowi. Begini, Saya tambahkan. saya dari awal tidak pernah bilang Pak Jokowi akan bergabung dengan PSI. Saya tidak pernah bilang begitu loh. Yang ide membuat partai siapa? Pak Jokowi. Iya mengecil dia nggak negarawan Tetapi lagi. konsep ide dan gagasan beliau itu kita yang tangkap, PSI yang tangkap. Saya gitu nggak loh. menuduh PSI mengecilkan Pak Jokowi. Begitu Pak Enggak, Jokowi untuk tadi kan partai. Anda bilang Pak Jokowi masuk ini PSI. telinga Anda coba Siapa dipasang yang lagi, nggak bilang begitu. Pak Jokowi mau masuk PSI? Enggak, Gitu loh. salah itu. Anda tadi bilang begitu. Enggak. Oke. Gitu loh. Kalau Pak Jokowi mau untuk partai, Dan kita tahu Pak Jokowi Pak jadi Jok- kecil, nggak Dan negarawan, kita tahu percayalah. Pak Jokowi itu tidak akan bergabung dengan PSI. Memang nggak ada deh Gitu loh. sejarah Baik. begitu, nggak ada. Baik. Ini Yang jelas, halusinasi Anda itu. Wiryawan, Bang Tova, Bang Freddy dan juga Bang Emrus, kita tunggu kalau emang benar-benar ada terrealisasi itu Partai Super TBK akan ikut menambah Betul. semaraknya perpolitikan di tanah itu air. sepakat saya, Kita ajak Konsep untuk narasumber. virtualnya, Betul. hybridnya, nah itu harus kita juga sama-sama saksikan dulu. Ya. Ini kan gagasan, namanya gagasan ya nggak apa-apa, Silakan, semua orang silakan. berhak memberikan gagasannya, betul kan? Baik, dan ini juga sekaligus menjadi akhir bersama kita di Dua Sisi pada malam hari ini. Saya Arif Fadil dan Aditya Nugroho pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Depan, di waktu yang sama. Terima kasih dan sampai jumpa.